بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, yaitu nikmatul iman dan Islam, dan tentunya nikmat kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melihat hujan yang turun, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Bahkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melihat genangan-genangan air di kota Madinah karena turunnya hujan, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan dengan rahmat dan fadilah darinya. Oleh karena itu, hujan itu sendiri adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan fadl darinya. Oleh karena itu, kita seorang mukmin tidak boleh kemudian mencela hujan, atau kemudian dengan datangnya hujan kita kemudian mengeluh ataupun kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, bukan hanya kemudian urusan kita punya hajatan, atau mungkin kita punya pekerjaan, atau mungkin kita punya aktivitas yang kemudian membutuhkan tidak turunnya hujan dan seterusnya, akan tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan fadilahnya kepada seluruh alam semesta, kepada orang-orang yang kemudian atau mungkin makhluk-makhluknya yang mendapatkan di sana guyuran hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an, kita teringat dengan satu di antara ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Nuh. Beliau berdoa, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini tentu adalah ayat yang pernah dijelaskan oleh beberapa ulama kita, dan bahkan seorang ulama besar dari kalangan para tabi'in, yaitu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dahulu beliau pernah bertanya atau kemudian ditanya oleh beberapa orang yang kemudian masalah hidupnya berbeda, namun kemudian bertanya kepada beliau Hasan Al-Basri. Diterangkan di mana beliau didatangi oleh 3 orang yang punya masalah berbeda,
Yang pertama menanyakan tentang sudah lama menikah tapi tidak mendapatkan keturunan. Yang kedua datang dengan menanyakan perihal dagangannya yang tidak pernah laris, ya, usahanya yang tidak pernah berhasil, tidak pernah sukses. Dan kemudian yang ketiga adalah seorang pemimpin kaum yang kemudian mendapati di kampungnya paceklik berkepanjangan sehingga tidak mendapatkan air dan makanan serta minuman yang cukup untuk kebutuhan mereka. Ternyata 3 pertanyaan itu dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban yang sama. Pertanyaan yang berbeda, namun kemudian dijawab oleh beliau dengan jawaban yang sama. Apa jawabannya? Pulanglah dan banyaklah kalian beristighfar. Pulanglah dan banyaklah kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah. Maka kemudian ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, ketika murid-muridnya mendengar apa yang kemudian dikatakan oleh Hasan al-Basri, sebuah jawaban yang mungkin bagi mereka gharib, aneh, karena ditanya dengan pertanyaan yang berbeda tapi jawabannya sama. Hakikatnya ini bukan hanya terjadi pada zaman beliau Hasan al-Basri saja, akan tetapi Nabi kita SAW pun demikian, pernah ditanya dengan pertanyaan yang berbeda namun jawaban yang kemudian sama, atau pertanyaan yang sama namun jawaban yang berbeda. Sebagaimana Rasul kita SAW pernah ditanya oleh seorang anak muda tentang hukum bagaimana mencium istrinya di siang bulan Ramadan. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, tidak boleh bagi seorang mencium istrinya di bulan Ramadan. Namun kemudian ketika ditanya oleh sahabat yang usianya sudah senja, usianya sudah tua, maka Rasulullah memperbolehkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya, kata para ulama, metode dan cara serta ilmu seorang yang kemudian berdakwah di jalan Allah haruslah mumpuni, mengetahui secara runtut, mengetahui secara luas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasulullah SAW di dalam masalah ini, ketika beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda padahal pertanyaannya sama, maka kemudian diterangkan oleh para ulama, disinilah letak, ya, ad-da'watu ilallah min wazifatil anbiya'i wal mursalin. Dakwah di jalan Allah itu adalah pekerjaan mereka para nabi. Oleh karena itu seorang dai hari ini, ya, hendaknya dia menjadi orang-orang yang mura'atu akhwalil mukhattabin, mengetahui audiens dakwah ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia bertanya, kepada siapa dia menjawab, kepada siapa dia berdakwah. Maka seorang alim, seorang kemudian yang berdakwah di jalan Allah, hendaknya kemudian memahami betul kepada siapa mereka berbicara. Oleh karena itu Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala diterangkan oleh para ulama kita, karena luasnya ilmu beliau, maka beliau pun ditanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda namun jawabannya sama, yaitu jawabannya untuk bertobat kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Maka murid-muridnya kemudian bertanya kepada beliau, kenapa engkau kemudian mendapati atau kita dapati ditanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda namun jawabannya yang sama? Maka beliau kemudian menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran yang kemudian tadi diterangkan dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ayat itu kalau kita lihat dan kita perhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat tersebut bahwa dengan air yang kemudian Allah kucurkan, maka itu bisa menjadi solusi dalam segala problematika hidup kita. Ya. Kalau kita lihat tadi, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Yang dengan hujan itu kemudian Allah memberikan kepada kita apa? Harta dan anak keturunan. Apa hubungannya kemudian hujan-hujan kok kemudian ada anak keturunan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau logika kita mungkin akan mengatakan, ya karena banyak kelone, Ustaz. Ya, atis-atis, mengi-mengi, udan-udan banyak, akhirnya sering di rumahnya sama istrinya. Itu logika. Tetapi jawaban dari itu semuanya tentu tidak bisa kita tafsirkan ayat tersebut, maknakan ayat tersebut dengan sekedar logika kita. Akan tetapi bagaimana kemudian hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran kaitannya dengan bagaimana Allah menyebutkan dengan turunnya hujan itu Allah menjadikan orang kemudian bisa mendapatkan rezeki.
wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Lihat, harta. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah memperlihatkan kepada kita di mana kemudian hujan itu disertai uang 100 ribuan ataupun dolar dan real? Tentu tidak. Tetapi kemudian dari hujan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita umat manusia banyak kemudian mendapatkan rezeki darinya. Bahkan wabanin dan anak-anak, tentu tidak mungkin kemudian hujan itu membawakan ya janin-janin yang turun dari langit, tidak. Akan tetapi itulah kemudian yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, bahwa ketika kemudian diturunkan kepada kita hujan, itu adalah rezeki, rahmat, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita. Oleh karena itu kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya. Kemudian ada sebagian di antara kita yang mungkin belum tahu tentang doa ketika ada petir. Ya, ketika ada petir cuman kaget, ya. Cuman latah innalillahi ini. Hanya begitu saja. Begitu petir menyambar, maka ada doa dari Nabi kita SAW ya yang diajarkan kepada kita semua. Ini juga harus dipraktekkan. Yusabbihu apa? Lillahi yusabbihul apa? Sebutkan dalam hadis yang sahih, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya. Jadi di situ Nabi SAW berdoa, ya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, yang malaikat-malaikat ya bertasbih kepadanya. Ya. Jadi petir-petir itu diterangkan dalam riwayat ini adalah ya tasbihnya mereka para malaikat. Tapi ada juga keterangan para ulama kita bahwasanya petir-petir itu adalah pecutan malaikat-malaikat yang kemudian dipecutkan kepada iblis-iblis yang mencuri kabar-kabar langit. Wallahu taala alam bisawab. Tetapi yang jelas apa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita praktekkan, karena semua kejadian alam semesta yang kita hari-hari apalagi di bulan-bulan ini mulai terlihat dan nampak, mulai banyak dan sering kita dapati hujan dan juga petir, hendaknya kita kemudian banyak bertasbih, banyak berdoa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, dan kemudian merambah kepada kita semua selaku umat nabinya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pembahasan dalam tafsir Ibnu Katsir di ayat yang keberapa? Ya. Kita sudah masuk ayat yang ke 14. Kemarin terakhir di ayat 13. Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah An-Naba ayat yang keberapa teman-teman? Ayat yang ke-14 ya. Dan kami turunkan minal mu'sirat. Minal mu'sirat itu artinya dari awan yang lebat. Mu'sirat itu awan yang lebat. Hukum asalnya bukan hanya sekedar awan, karena awan itu ada banyak bentuknya. Kalau kita lihat di siang hari, mungkin kita lihat juga awan-awan yang apa? Yang kita lihat ada gumpalan-gumpalan awan ya. Tetapi ada awan-awan yang lebat yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran adalah mu'sirat, adalah artinya awan-awan yang lebat. Ma'ang sajjaja ya, dimana awan tersebut, awan yang lebat tersebut ya, mengeluarkan air yang banyak lagi tercurah ya. Jadi airnya itu banyak dan tercurah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari awan yang lebat tersebut air yang banyak ya, tercurah ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi makna daripada mu'sirat di sini oleh para ulama kita diterangkan memang adalah awan-awan yang lebat, ya. Awan-awan yang lebat. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an, dan ini senada dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, seperti di dalam Al-Qur'an, ya, surat Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban, ya, fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengirimkan angin. Jadi yursilur riyah itu adalah jamak dari rih, mengirimkan angin-angin, ya. Lalu angin tersebut menggerakkan awan, ya, fatusiru sahabang, menggerakkan angin tersebut, menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikannya dari awan-awan tersebut bergumpal-gumpal. Jadi awan itu tadi saya terangkan bahwa ayat apa yang menerangkan tentang awan itu tidak satu awan, tetapi awan itu bisa kita lihat awannya biasa, tidak bergumpal-gumpal. Tetapi ada di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya ayat yang menerangkan terkadang awan itu menjadi bergumpal-gumpal karena ada dorongan dan tekanan dari angin-angin yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka. Jadi seringkali kalau kita mendapati hujan, ya, itu terlebih dahulu biasanya kita akan melihat, ya, gumpalan-gumpalan awan yang terkumpul. Namun sebelum itu kita pun melihat bahwasanya ada kejadian-kejadian yang pasti semua kita sepakat itu kita rasakan, yaitu apa? Angin yang semilir, angin-angin yang cenderung mulai kita bisa rasakan tidak sama seperti pada umumnya. Jadi kalau siang hari misalkan umumnya anginnya biasa, tapi begitu kemudian mau turun hujan, maka kita semua sepakat biasanya memang anginnya lebih daripada biasanya. Nah, ini kemudian senada dengan ayat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, di mana Allah menyebutkan Allahul ladzi yursilur riyaha. Allah lah yang mengutus atau mengirim, ya, angin-angin, fatusiru sahaban. Kemudian dari angin itu menjadikan awan-awan itu menjadi terkumpul di mana? Fis sama, ya, menjadi terkumpul di langit. Kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kemudian barulah setelah terkumpul awan-awan tersebut, gumpalan-gumpalan yang kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, gumpalan-gumpalan itu sudah mulai terkumpul, barulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari sela-selanya, ya, air yang tercurah. Kalau kita lihat dan perhatikan ayat ini, maka Allah menyebutkan yakhruju min khilalihi, lalu kalian wahai manusia melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Kita melihat hujan itu keluar dari celah-celah awan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah apa yang diterangkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang kita pelajari di sekolah kita dulu, ya, nggak tahu anak-anak kita apakah belajar sama dengan kita apa tidak, saya nggak tahu. Tapi dulu yang namanya hujan itu adalah satu proses di mana kemudian, ya, air yang kemudian terkena matahari menjadi menguap, kemudian mengumpul di atas langit, kemudian turun hujan, begitu ya. Ini sedikit kita belajar apa namanya ini? Geografi atau apa? IPA, ya. Sedikit kita berbicara tentang IPA yang kemudian kita tahu bahwasanya ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum jami'an, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, apa yang diterangkan oleh para ilmuwan yang mungkin mereka ahli dalam bidang tersebut, kita tidak boleh kemudian mendustakan, ya, mereka, dan juga tidak boleh kita percaya dalam arti 100%. Kenapa?
Apalagi kemudian kenapa pertanyaannya? Maka jawabannya karena memang mereka pun mengatakan seperti itu adalah karena hasil penelitian mereka, sedangkan kapasitas mereka dalam memiliki ilmu itu tidaklah seberapa. Ilmu manusia itu terbatas. Kalau ada yang kemudian mendefinisikan bahwasanya air hujan itu kemudian turun disebabkan karena adanya matahari yang kemudian apa? Ya, yang kemudian menguapkan air, maka sungguh harusnya musim panas banyak terjadi hujan. Ya, harusnya, betul apa tidak? Coba dijawab dulu, benar apa enggak? Ya kan? Artinya ini semua akan kemudian kita lihat bahwa diterangkan di dalam Al-Quran memang tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ilmuwan-ilmuwan kita. Ya, bahkan disebutkan keluarnya air pun bukan di awannya itu, tetapi di sela-sela awannya itu. Wallahu taala alam bissawab. Karena yang menurunkan air itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Ini sedikit kita berbicara tentang teknis turunnya hujan. Dan ini penting untuk kita ketahui bahwa ketika misalkan anak kita belajar bahwasanya ada buku di sekolahnya, bahkan kalau tidak salah itu digambarkan seperti ilustrasi begitu, ya, matahari yang panas yang menyengat itu akan menjadikan air yang disinarinya, baik itu sungai, baik itu laut, maka kemudian menjadi gumpalan-gumpalan air di atas langit, lalu kemudian diturunkan menjadi hujan. Ya, maka kalau logika atau kemudian hasil riset yang seperti ini adalah kemudian mengharuskan turunnya hujan, maka harusnya apa? Setiap bulan itu adalah musim hujan. Tetapi tidak demikian. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an, Allah sendiri menyebutkan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Kalian bisa melihat air-air itu keluar dari sela-sela awan tadi. Ya. Oleh karena itu, di dalam kemudian kita sebagai seorang mukmin melihat sesuatu yang mungkin diteliti oleh manusia, sisi lain kita tidak boleh kemudian ya mendustakan. Namun kita juga tidak boleh percaya 100% bahwa semua informasi yang kemudian kita dapatkan dari manusia itu sudah pasti 100% benar. Tidak. Ya. Karena ada hal-hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an yang tidak kemudian sedetil apa yang diterangkan oleh manusia, karena memang Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan ada hikmah tersendiri bagi seorang mukmin percaya dengan perkara-perkara yang gaib, percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran. Ya. Namun apa yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran sudah pasti benar, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh para ulama kita, adapun yang dimaksud dengan ma'an sajjaja, ya, ma'an sajjaja, air yang tercurah, ya. Sebagian ulama kita menyebutkan bahwasanya sajjaja itu adalah diterangkan oleh para ulama itu bukan bagian dari pembicaraan orang-orang Arab untuk menggambarkan hal yang banyak memakai kata-kata sajjaja. Ya, maksudnya melainkan menunjukkan pengertian curahan yang berturut-turut. Maksudnya sajjaja itu bukan yang deras. Ya, diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan sajjaja itu bukan deras, akan tetapi air yang turun terus menerus. Ini yang diterangkan sebagian ulama kita. Ya, wala yu'rafu fi kalamil arab fi sifatil kathrah as-sajj wa innama as-sajj as-sab al-mutatabi wa minhu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul hajj al-ajju was-sajj. Dan diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, tidak pernah kami dapati orang Arab itu ngomong untuk menyebutkan banyak itu dengan kalimat sajj, dengan kalimat maksudnya tadi sajjaja dengan kalimat sad. Wa inna as-sajj
Akan tetapi kalimat sad itu adalah maksudnya al-mutatabi', ya, air yang kemudian turun yang bersifat apa? Mutatabi. Mutatabi itu turun diikuti lagi, turun diikuti, maksudnya adalah turunnya itu bergantian, turun nanti ada turun lagi, bukan kemudian turun yang banyak gitu. Karena kalau kemudian turun banyak, oleh para ulama diterangkan, maka semua kita langsung gendengnya ganti kabeh. Ya, paham ya maksudnya di sini ya. Ini yang saya ingin terangkan. Sampai seperti itu pun diterangkan oleh para ulama. Maksud daripada sajjaja itu bukan air yang banyak. Ya, kalau air yang banyak, maka saya kira semua kita tidak akan pernah menggunakan apa namanya gentengnya dengan berbahan fiber atau mungkin seng atau mungkin apa namanya kalau genteng-genteng kita asbes atau apa, enggak, pasti kita akan menggunakan baja-baja karena mengantisipasi nanti air tiba-tiba ditumpahkan sekian ribu kubik langsung di atas rumah kita. Ya, oleh karena itu ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, ini diantara hal yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk kita mentadaburi ayat-ayatnya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan pun sampai diterangkan sajjaja yang dimaksud bukanlah banyak. Kami turunkan bukan kemudian dalam jumlah yang banyak seperti itu, tetapi sajjaja dimaksud adalah terus menerus, sedikit tapi kemudian terus, ya, mutatabi, turun, bukan turun, bukan seperti itu. Ya, ini menunjukkan betapa diantara keagungan dan kebesaran tanda-tanda ya Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kebesarannya hanya diterangkan atau disebutkan tentang kalimat ini saja sudah menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, oleh karena itu, wa minhu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini senada dengan apa yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalul hajj, ya, sebaik-baik haji, ya, adalah orang yang kemudian banyak debunya. Ya, al-hajj itu artinya orang ketika pergi haji banyak debunya. Ini perlu kemudian hari ini diterapkan dalam kehidupan kita nanti kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk pergi haji, ya. Jangan kita pengennya haji itu wes pokoknya kain ihram kita kalau bisa nggak usah dicuci karena saking bersihnya. Ya, apalagi hari ini memang yang kemudian kami rasakan ketika kita ikut haji plus, ya, itu biasanya memang fasilitasnya sudah luar biasa nyaman, sehingga kadang-kadang jamaah haji itu tidak merasakan nikmatnya berdoa dalam kondisi sebagaimana kondisi yang pernah dialami Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW dengan menggunakan pakaian ihram yang sudah compang-camping, kotor dan berdebu, ya. Sedangkan jamaah haji kita bahkan yang kemarin kami bimbing itu, ya, di tahun 2019, setelah selesai, ya, mau maghrib tiba di tanggal 9 Dzulhijjah, mereka keluar tidak tahu kalau di luar itu habis hujan. Kenapa? Karena tenda yang kemudian digunakan itu kalau tidak salah sebesar masjid ini. Tendanya itu sebesar masjid ini. Waktu itu ada beberapa travel yang tergabung di tenda tersebut. Kemudian ketika saya masuk mau maghrib, sudah selesai dari hari Arafah, kita mau berjalan menuju ke Musdalifah, maka sebagian jamaah tanya ke saya, Ustaz kenapa compang-camping? Ustaz kenapa kok kotor sekali? Ih, apa hujan ya di luar? Bayangkan, ya, karena sudah terlalu nyaman, ya, mereka di dalam tendanya, karena tendanya nggak sama seperti tendanya Nabi dahulu yang mungkin ketika tertiup angin bisa kabur. Tendanya yang kemarin yang digunakan oleh jamaah haji kita enggak, dalamnya ber-AC, karpetnya 4 kali lipatnya karpet yang antum duduki, sehingga begitu duduk enak buat tidur. Padahal di hari Arafah, ya, jangan sampai kita tertidur, ya, karena al-hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Maka gunakan waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk kita berdoa di hari Arafah. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya, adalah apa kata beliau, khairud doa doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa itu adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan apa yang aku ucapkan, kalimat terbaik dari apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mereka ucapkan,
adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita kemudian nanti haji, jangan pernah kemudian kita menyenderkan badan kita, istirahat dulu, nggak ada, tempur dari mulai habis duhur sampai sore tempur, nggak ada kemudian kita katakan istirahat dulu, saya tak duduk dulu, yang ada antum ketiduran, walhasil nggak dapat apa-apa, pulang cuman dapat gemuknya makan kambing. Ya, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah iyyakum jami'an, di sini diterangkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan afdalul hajj al-ajju wa sajj, sebaik-baik haji adalah yang paling banyak debunya. Al-ajju itu paling banyak debunya. Jadi orang ini memang bukan haji untuk senang-senang, bukan haji untuk fashion, bukan haji untuk foto-foto, gitu ya, bukan haji untuk pamer, akan tetapi haji benar-benar dia melakukan perjalanan yang begitu jauh, ya, mereka melakukan ya aktivitas haji yang begitu ya serius, sehingga kemudian mereka tidak berteduh, atau mungkin mereka betul-betul menampakkan pada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan ya yang begitu payah, yang begitu serius dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasajju, dan maksud daripada sajju di sini dalam hadis Rasul kita alaihi salatu wassalam adalah orang yang banyak mengalirkan darah kurban. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa mengalirnya darah kurban ketika disembelih tidak kemudian set darahnya hilang semua, enggak, pasti mengalir. Itulah yang disebut dengan sajj. Itulah yang disebut dengan sad. Maksudnya sad adalah bukan airnya itu atau darah yang dimaksud. Sad itu artinya mengalir itu mutatabi', jadi dia terus ikut, bukan kemudian di brol kayak antum misalkan menaruh tinta di balon, ya, balonnya diikat kenceng, tintanya di dalamnya, sehingga begitu kemudian ditusuk balonnya itu kenceng, begitu ditusuk meledak begitu kan, piar begitu ya. Nah ini bukan sad namanya, ya, ini nama ingkasar, akan tetapi ingkasara, akan tetapi pecah. Tapi kalau sajjaja itu maksudnya adalah mengalir. Jadi yang kemudian Allah sifati hujan yang Allah turunkan kepada bumi Allah Subhanahu wa taala bersifat sajjaja, maksudnya adalah bersifat terus menerus, turunnya itu mengalir, tidak bers seperti itu, ya. Bahkan ada sebagian kita kalau melihat ada hujan yang derasnya luar biasa, sampai-sampai atap mobil kita hampir-hampir kayak dilempari kerikil, itu pernah saya rasakan. Itu pun mutatabi, airnya seperti itu, bukan airnya brol, bukan seperti itu, tapi krak seperti itu. Dan itu adalah apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, ketika kebakaran hutan terjadi, ya, belasan atau mungkin puluhan pesawat yang membawa air, ya, untuk kemudian disiramkan ke mana hutan yang kebakaran itu tidak akan bisa efektif seefektifnya turunnya hujan di atas hutan yang kena kebakaran. Kenapa? Karena yang kemudian mereka buat itu tidak akan pasti sama seperti Allah Subhanahu wa taala buat, ya. Ketika kemudian ada di antara teman-teman kita di musim panas nyiramin tanah atau jalan di depan rumahnya pakai air yang begitu banyak, ya, lama untuk kemudian membasahi, ya, jalanan di depan rumahnya itu sangat lama. Tapi begitu Allah turunkan hujan sebentar saja, langsung semuanya basah, ya, sak pipi-pipi kita pun basah, ya. Maka ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat apa yang kemudian saya tadi sampaikan kaitannya dengan ilmu IPA, ya, ilmu pengetahuan alam yang kita mungkin sudah pelajari. Ingat sekali lagi,
Jangan kemudian kita gembor-gembor, wah itu dusta, itu enggak. Hal seperti itu enggak boleh kita dustakan. Karena mereka juga dengan apa batasan-batasan mereka, apa yang mereka kemudian pelajari, apa yang kemudian mereka telah teliti, itu karena memang mereka berusaha untuk membuktikan secara otentik berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingatkan bahwa yang paling kemudian menjadi barometer kebenaran itu adalah kitabullah wa sunnati, yaitu kitabnya Allah dan sunnahku. Oleh karena itu Imam Malik Darul Hijrah pernah kemudian menanyakan atau kemudian mengungkapkan kepada seluruh murid-muridnya, apa kata beliau? Ya, setiap ucapan kullu kalam yurad wa yuqbal, setiap ucapan manusia itu bisa senantiasa diterima, bisa senantiasa ditolak. Artinya ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya hujan itu turun karena adanya penguapan air, karena adanya sinar matahari, ya monggo, yang mau diterima terima, nggak ada masalah. Yang nggak mau terima, ya tidak mengapa. Kenapa? Karena ini bukan kalam Allah, bukan firman Allah. Oleh karena itu beliau Al-Imam Malik Darul Hijrah menyebutkan illa sahibu hadhil maqbarah, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kaitannya dengan sabdanya beliau mengatakan A, B, C, selama itu hadis sahih, ya maka itu sudah pasti benar. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah An-Naba ini ayat yang ke-15, linukhrija bihi habba wa nabata. Apa kata Allah? Linukhrija bihi habban atau habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan, keluarkan dengan air hujan tersebut, ya, biji-bijian. Habban itu apa? Biji-bijian. Dan tumbuh-tumbuhan, wa nabata, tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, ya, atau wajannatin alfafanya nanti ya, agar dengan turunnya hujan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ay linukhrija bihadzal ma al-katsir at-tayyib an-nafi al-mubarak habban. Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, agar Allah Subhanahu wa taala keluarkan dengan air tersebut atau bihadzal ma, dengan air ini, air hujan tersebut, al-katsir, ya, air hujan yang banyak, at-tayyib yang baik, an-nafi yang sangat bermanfaat, al-mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, habban dikeluarkan berupa biji-bijian, yudakharu lil anasiya wal an'am, di mana apa namanya, biji-bijian tersebut untuk manusia dan hewan, li anasiya lil anasiya wal an'am, untuk manusia dan apa, binatang-binatang, wa nabatan, ya, dan apa namanya, kami tumbuhkan pula taman-taman dan kebun-kebun yang menghasilkan berbagai macam buah-buahan. Nabat ini adalah ya kayak kebun, sawah, ini namanya nabat, ya, yang tumbuh di dalamnya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan, ini namanya nabat, ya, ai khadiran yu'kalu ratba, di mana kebun-kebun itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hijau dengan diturunkannya hujan. Dan subhanallah, ada beberapa kebun-kebun yang kering, begitu diturunkan 1-2 kali hujan dari Allah Subhanahu wa taala, langsung berubah semuanya menjadi hijau, menjadi tumbuh, ya, bahkan kemudian tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan mentah, ya, tumbuh-tumbuhan itu bisa dimakan mentah oleh binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengannya. Nah, ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, wa jannatin alfafa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan dengan hujan yang turun tadi, Allah Subhanahu wa taala
jadikan jannatin alfafa. Apa itu jannat? Yaitu tadi kebun-kebun, sawah, ya. Kalau alfafa, ya, yang dimana menurut Al-Imam Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan bahwasanya artinya adalah lebat, ya, yang disebut dengan tadi wa jannatin alfafa. Alfafa maksudnya adalah lebat. Jadi kebun-kebun yang lebat, hutan lah istilahnya, hutan yang mungkin di Indonesia ini salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di mana hutannya lebat, ya, tidak sama kalau kita dapati di daerah Arab, ya, yang ada di sana padang pasir, gurun-gurun, atau kemudian gunung-gunung cadas dan seterusnya. Nah, tentu ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, ya, kita tahu bahwasanya di Arab belum ada namanya jamaah? Hutan-hutan sebagaimana kita, apalagi di tahun 1400 tahun yang lalu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kondisi di mana dengan turun hujan tersebut akan kemudian dikeluarkan darinya jamaah? Hutan-hutan, tumbuh-tumbuhan yang lebat, semua para sahabat beriman. Semua para sahabat beriman, semua mereka percaya dengan ayat tersebut. Walaupun sebagian mereka belum pernah melihat hutan sebagaimana yang kita lihat. Walaupun mereka belum pernah melihat, ya, apa yang pernah kita lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, ini adalah di antara fadilah, ya, orang-orang yang beriman hakikatnya tidak harus membuktikan keimanan mereka, atau keimanan mereka tidak harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang mereka lihat dari sisi kasat mata mereka. Saya akan beriman dengan ayat ini kalau saya sudah melihatnya, ya, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena apa? Karena yang namanya beriman tidak harus kemudian seluruh yang kita yakini itu harus sesuai dengan apa yang kita lihat, ya. Sebagaimana yang kita sering kali sampaikan cerita tentang orang para sahabat yang meyakini dan beriman tentang adanya perkembangan otomotif, ya, itu mereka sudah yakini sejak 1400 tahun yang lalu, sebelum ditemukannya mesin mobil pertama kali di tahun sekian oleh Mercedes-Benz, ya, oleh orang-orang otomotif di Jepang sana, Honda, Yamaha dan seterusnya, ya, ternyata sudah diimani oleh mereka para sahabat, padahal mereka belum melihatnya, ya. Demikian pula, ya, ketika kemudian Allah mengabarkan tentang, ya, jamaah, terbelahnya bulan. Ya, hari ini kita mungkin bisa percaya dan menambah kepercayaan kita disebabkan karena ada informasi dari NASA, memang terdapat di sana bulan itu ada belahannya, ada, ya, bekas pecahannya, ya, sehingga kemudian orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh NASA menjadi akhirnya beriman, yang sebelumnya mungkin tidak beriman dengan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya, tentu ini adalah merupakan bagian dari hal-hal seorang mukmin untuk jeli dalam kemudian melihat situasi dan kondisi hari ini terkait tentang keimanannya seseorang. Bahwa mukmin yang kemudian hari ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus kita membuktikan keimanan kita atau dengan adanya fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian alam yang kita lihat kemudian menjadikan kita beriman hanya disebabkan itu, tidak. Tetapi, ya, tidak harus keimanan kita itu dibangun atas, ya, logika-logika ataupun fakta-fakta dan realita yang ada. Karena keimanan itu adalah hal tersendiri, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita bahwasanya al-i'tiqadu bil janan, keimanan itu adalah tempatnya di hati, wa qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amalan dengan
anggota tubuh. Seyakin-yakinnya kita, sepercaya-percayanya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Islam secara umum, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, yakin seyakin-yakinnya, ya, dengan bukti-bukti alam semesta yang mungkin dia lihat dan dia saksikan. Namun ketika itu dia tidak mau mengamalkan amal soleh, tidak mau sholat, tidak mau beramal kebaikan, hakikatnya di dalam Islam mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Paham ya? Jadi di sini penting sekali oleh seorang mukmin mentadaburi hal-hal yang seperti ini, bahwa keimanan seseorang itu harus dibangun dengan, ya, keimanan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Bukan hanya sekedar mengumpulkan bukti-bukti, ini loh bukti Islam itu benar, ini loh bukti bulan itu pernah terbelah, ini loh bukti ucapan hadis Nabi itu benar yang mengatakan bahwasanya sayap lalat itu, ya, bagian satunya adalah penyakit, bagian satunya adalah penawarnya. Itu sudah ada diterangkan oleh ilmuwan kedokteran. Itu hanya dibahas seperti itu saja, itu tidak penting, karena ulama-ulama kita dahulu belum pernah membuktikan itu, ya. Ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang beriman zaman dahulu, tidak kemudian bisa membuktikan sebagaimana kita hari ini bisa membuktikannya. Tetapi intinya iman itu adalah satu hal yang berbeda. Oleh karena itu, berapa banyak kita hari ini yang sudah ngaji tapi kemudian belum menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Itu bukan karena kemudian kita, ya, tidak tahu, kita tahu, tetapi kemudian apa? Kita hakikatnya tidak paham, hakikatnya kita tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi pengetahuan yang kita miliki. Ya, banyak di antara suami kita atau suami kita adalah suami yang tahu bahwasanya suami yang baik itu yang lembut, suami yang baik itu yang tanggung jawab, suami yang baik itu adalah orang yang serius dalam mendidik, tapi banyak di antara kita yang lalai. Ya, demikian pula istri tahu bahwasanya yang sudah ngaji, apalagi istri yang baik itu yang sopan, istri yang baik itu adalah yang lembut, istri yang baik itu yang melayani, istri yang baik itu yang rajin sholatnya, istri yang baik itu yang rajin puasanya, istri yang baik itu yang terus melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, sabar menghadapi masalah-masalah hidupnya. Ya, tapi kemudian banyak di antara kita yang, ya, tercerai-berai dalam masalah yang demikian. Kenapa? Itu tadi, karena keimanan itu bukan hanya sekedar keyakinan. Ya, keimanan itu tidak sekedar keyakinan. Sebagaimana ketika ada seorang musyrikin Quraisy yang meyakini benarnya agama Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan mereka hanya meyakini, akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, qulu la ilaha illallah, katakan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan apa? Kalian akan tuflihu, akan beruntung. Bahkan dalam satu hadis spesifik Rasul kita SAW menyebutkan kepada pamannya, ya, kalimatun uhajulaka indallah, sebuah kalimat yang kalau kamu ucapkan wahai pamanku, itu akan menjadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karena itu di sini menekankan kembali kepada kita tadi ilmu pengetahuan yang tadi kita sebutkan, tanda-tanda kebesaran Allah berupa air itu demikian, kemudian dari air itu dikeluarkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan seterusnya, lalu kemudian bisa menjadi hidup manusia dengannya, ya, bisa untuk minum, bisa untuk makan, bahkan dengannya kemudian keluar dari, ya, janin-janin ibu perempuan, anak-anak keturunan dan seterusnya. Itu bukan hanya kemudian, ya, muaranya pada pembuktian ilmiah saja, tetapi muara dari itu semuanya adalah kita hari ini mentadaburi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, untuk kemudian kita jadikan sebagai motivasi kita terus menjadi hamba-hamba yang bersyukur, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, ta'abbud kepadanya, untuk kita benar-benar menjadi hamba-hamba dalam hidup kita. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi belajar yang seperti ini itu kalau kita tadaburi sekedar, oh iya, oh berarti air itu begini, dengan air itu keluar ini dan itu, bukan hanya itu, tapi finally-nya adalah bagaimana kemudian kita belajar Al-Quran, kemudian kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bisa beramal soleh, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan malam hari ini mungkin 3 ayat dulu kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua, memberikan kepada kita kekuatan untuk kita semakin bersemangat dalam beribadah, semakin mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, kita semakin mampu dan semakin kuat dalam mentaatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Mana? Fadhal. Langsung aja dulu. Assalamualaikum. Semoga Ibnu Katsir dan juga kerabatnya dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para ulama serta umat muslim di Indonesia ini. Ada yang bertanya Ustaz tentang makna iman. Mana apa? Iman. Nah, untuk makna iman yang barusan disebutkan berdasarkan perkataan Imam An-Nawawi kan al-iman Al-i'tiqadu bil janan. Oh iya, apa namanya? Terus yang Ana ingin tanyakan, Ana dulu pernah diajarkan guru anak pas di pondok itu makna iman itu seperti itu, atas di bil qalbi wal amalu bil jawari wal qaul bil lisani yasiru bi ta'ati wa yusu bil maksiyah. Itu apakah ada perkataan ulama atau asar yang sahih? Betul. Seperti itu. Iya. Maknanya sebenarnya sama apa yang tadi saya sampaikan, al-i'tiqadu bil janan wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, itu sama seperti ya yang disampaikan antum tadi ketika menyebutkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu adalah di antara definisi-definisi. Ya, seperti ketika kita mendefinisikan takwa, itu banyak sekali yang kemudian kita dapati para ulama berbeda-beda. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ketika beliau menukil salah satu definisi dari ulama salaf yang lainnya, bahwasanya makna takwa adalah ya anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Maka beliau menyebutkan ini adalah kalimat terbaik dalam mendefinisikan takwa. Nah, apa yang tadi antum sampaikan, yang diajarkan guru antum itu benar, bahwasanya apa tadi? I'tiqadu tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi artinya adalah mempercayai dengan hati, membenarkan dengan hati, artinya i'tiqad. I'tiqad dengan kepercayaan, tasdiq itu sama maknanya, muradifat min i'tiqad. Persamaan-persamaan kata dari keyakinan yang ada dalam hati, karena tidak ada yakin itu dalam kaki, ya yakin dalam tangan itu tidak ada, yakin itu dalam hati. Oleh karena itu ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang iman, maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian dari keimanan. Nah, malu itu letaknya di mana? Di hati seseorang. Ya, hati seseorang itu memiliki rasa malu. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya juga dikuatkan, ya, inna fil jasadi mudghah, di dalam hati, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat sairu amalih, apabila baik hati tersebut atau gumpalan darah tersebut, maka akan baik pula yang lainnya. Wa idza fasadat sairu amalih, namun ketika rusak maka akan rusak semuanya. Jadi definisi-definisi tadi, ya, tasdiqu bil qalbi atau i'tiqadu bil janan, ya, itu maknanya sama, namun kalimatnya memang berbeda. Adapun kemudian wa qaulu bil lisan, perkataan dengan lisan,
Ya, atau yang disebutkan lagi wa nutqu bil lisan. Ada juga qaul dimuradifkan dengan nutqu. Nutqu itu sama, mengucapkan. Apa qaul itu ucapan atau perkataan manusia. Ya, wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Banyak sekali definisinya. Kemudian ada sebagian yang menunjukkan dia lebih ingin memberikan definisi iman itu secara spesifik, di mana iman itu tidak tetap. Dan itu yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memang iman itu tidak tetap, tetapi apa? Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka ditambahkan oleh para ulama definisi itu dengan kalimat tadi. Ya, maka maknanya sama, hakikatnya adalah itu definisi daripada iman. Sumber dari definisi itu adalah hadis Nabi kita SAW, di mana beliau pernah bersabda, ya, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adai anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Itu sumber dari definisi iman itu dari hadis tersebut. Ya, adapun tadi definisi yang begitu banyak itu adalah muradifat. Selama kemudian orang yang beriman meyakini keimanan itu naik dan turun, bertambah dengan ketaatan dan turunnya atau hilangnya dengan kemaksiatan, maka itu adalah akidah yang benar. Tapi kalau kemudian ada yang mengatakan iman ya iman, pokoknya kalau orang sudah beriman, mau dia melakukan maksiat, mau dia membunuh, mau dia berbohong, itu tidak berefek pada imannya, maka ini adalah ucapan yang keliru dalam kemudian mendefinisikan iman. Atau kemudian yang ekstrim dari itu adalah ketika dia sudah punya iman, namun kemudian dia bermaksiat, maka hilang darinya keimanan seluruhnya, keluar darinya Islam, maka ini juga keliru. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azanallahu iyyakum jami'an, kaitannya dengan masalah ini memang luas, tapi menjadi pertanyaan dari sang penanya, memang apa yang disampaikan oleh gurunya itu adalah perkataan yang benar, karena itu adalah bagian dari definisi iman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal yang lain. Kita memang nanti bawa hadiah harusnya biar semangat. Ada yang mau tanya lagi? Sekarang gini, kalau ada yang tanya satu, nanti tak kasih hadiah Al-Quran. Siapa yang mau tanya? Nggak ada, sudah. Khalas. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngantuk ya? Antum ngantuk, ana juga ngantuk. Ana yang ngomong aja ngantuk, apalagi antum. Mungkin kalau ana udah duduk di tempat antum sudah glosor. Ya, tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah ya, Allah. Istiqomah jemaah, karena apa yang kita lakukan ini bukan satu hal yang mudah, ya. Di saat orang lain sudah gelar kasur, sudah di atas kasur, sudah pegang selimut, hujan-hujan, antum ngaji, masya Allah. Ya, anak aja kalau nggak diundang gini ya, khalas enak tidur ini. Ya, masya Allah. Ya, khair insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk istiqomah. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.